Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Engkau berikan bagi kami, kaum wanita GPPS Bethlehem Manado, untuk kami boleh sama-sama terus belajar firman-Mu, kebenaran-Mu, yang akan terus menghidupkan kami, yang akan terus membawa kami untuk kami mengerti setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Engkau pimpin, Engkau jagai, Engkau bawa kami untuk kami mengerti dan melakukannya. Roh Kudus-Mu memimpin kami, menyertai, mengurapi hamba-Mu Tuhan, mengurapi setiap kaum ibu, kaum wanita yang ada. Kami bersyukur, kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Kaum ibu yang diberkati oleh Tuhan, kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bertemu lagi untuk belajar firman Tuhan. Kita akan membaca pembacaan pada hari ini di dalam Matius pasal 7, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan, ibu-ibu, kaum wanita boleh menyimaknya dengan baik. Matius 7, ayat 7 dan 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan kepada setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Puji Tuhan, hari ini kaum wanita kita belajar tentang hal berdoa. Ada 3 ajaran Yesus tentang berdoa kepada Tuhan. Yang pertama ada kata mintalah. Kemudian yang kedua ada kata carilah. Dan yang ketiga ada kata ketoklah. Ada 3 kunci untuk kita mendapatkan jawaban doa dari Tuhan. Minta akan diberi. Cari akan mendapat. Ketuk, pintu akan dibukakan. Apa yang dimaksudkan oleh 3 ajaran Yesus untuk doa kita dijawab oleh Tuhan? Hari ini kita akan belajar, kita akan melihat tentang 2 orang perempuan. Yang satu adalah seorang perempuan yang sombong dan yang satu adalah seorang perempuan yang tertekan hidupnya. Yang bernama, yang pertama yaitu Penina. Penina ini seorang yang sombong. Kenapa? Karena dia memiliki anak, dia memiliki suami, dia memiliki kebahagiaan. Jadi rumah tangganya utuh karena dia punya anak. Dan itu satu kebahagiaan untuk dia dan itu membuat satu kesombongan untuk dia. Tetapi ada satu wanita lagi yang namanya Hana. Hana ini hidupnya cukup tertekan. Kenapa? Karena dia tidak punya anak. Dia tidak memiliki anak sekalipun dia memiliki suami, tetapi rasanya rumah tangga itu tidak lengkap. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana Penina, seorang yang punya kebahagiaan dalam rumah tangganya, itu tidak memaksimalkan dan mensyukuri. Tetapi kalau kita membaca dalam 1 Samuel 1, ibu-ibu nanti boleh baca setelah acara ini selesai. Di situ dikatakan Penina itu setiap hari menyakiti hati Hana. Bukan menghibur, bukan menguatkan, tetapi menyakiti. Dan di sini kita melihat bahwa Hana yang hidupnya disakiti itu penuh dengan ketertekanan. Tetapi hari ini kita akan melihat bahwa ada respon daripada Hana yang akan memberikan satu contoh dan teladan bagi saya dan ibu-ibu dan kaum wanita yang ada. Kecenderungan wanita ketika kita disakiti maka kita akan membalas untuk menyakiti. Tetapi itu bukan kata Yesus. Ketika kita dimaki maka kita akan membalas dengan makian. Tetapi itu bukan kata Yesus dan itu bukan kata firman. Dan di sini kita melihat ketika Penina itu menyakiti hati Hana dan Hana merasa hidupnya tertekan. Dan di sini kalau nanti dibaca itu dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Ya, di situ kita bisa melihat bagaimana ketertekanan hidup daripada Hana itu dia berespon dengan benar. Jadi bukan berespon dia membalas menyakiti Penina, tetapi responnya kalau kita baca di ayat-ayat di dalam 1 Samuel bahwa
Hana ketika hidupnya tertekan, ketika tidak mempunyai anak. Bahkan ketika Elkana itu ngomong bahwa aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki, itu pun tidak membawa Hana merasa bahagia. Tetapi ada satu yang menjadi satu teladan untuk kita, bahwa ketika kita disakiti oleh orang lain dan ketika ada sesuatu yang gak enak yang terjadi dalam hidup kita gak boleh berespon dengan salah. Artinya kita membalas sakit, menyakiti, atau kita mulai menyimpan dendam dalam hati kita. Awas ngana kalau kita ada anak, tak mau bagai pangana ulang. Tidak, bahkan Hana itu tidak menyimpan dendam dalam hatinya. Pada waktu dia disakiti oleh Penina, itu dia masih menganggap Penina itu sebagai satu keluarga di dalam rumahnya. Dan di sini kita melihat bahwa Hana ini seorang wanita yang penuh dengan pengampunan. Lah kita boleh belajar dari Hana. Lah untuk doa yang dijawab oleh Tuhan, tadi Yesus katakan itu minta, cari, dan ketok. Nah di sini kita melihat bahwa Hana itu berespon ketika dia merasa dia tidak punya anak, itu rasanya sulit, mandul. Dia itu pergi ke rumah Tuhan. Dia pergi ke rumah Tuhan dan di dalam ayat yang ke-10 di dalam 1 Samuel itu dikatakan bahwa dengan hati yang pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Jadi alamatnya tepat, ketika dia disakiti dia tidak membalas menyakiti, tetapi dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa dengan hati yang pedih. Dia berdoa dengan menangis, bahkan Imam Eli bilang kamu mabuk dengan anggur. Tetapi Hana bilang apa? Aku sedang mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Dan ketika kita mulai berespon dengan benar seperti respon daripada Hana, maka tidak ada lagi itu namanya sakit hati. Kenapa? Karena ada kasih Kristus. Dan kasih Kristus itu yang memulihkan hidup kita. Sehingga begitu kita melihat orang yang menyakiti kita, itu penuh dengan kasih Kristus, pengampunan. Jadi jangan sampai ibu-ibu, kaum wanita ketika mulai tas sontong atau konslet sedikit. Misalnya dengan teman kita, teman pelayanan, atau dengan kaum ibu, atau dengan suami kalau di rumah, dengan anak, atau dengan orang tua, atau biasanya kaum ibu itu dengan ibu mertua. Wah, itu jadi sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi hari ini kita belajar dari Hana. Dia pegang kata firman, ketika dia minta, cari, ketok, dia akan mendapatkan. Dia berdoa dengan hati yang sungguh dan dia berdoa dengan iman dan dikatakan ada hasil dari doa. Dikatakan di ayat yang ke-20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Hana meminta kepada Tuhan, dia respon yang benar dan respon ini perlu kita miliki sebagai wanita Kristen. Ketika Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, mungkin itu masalah, ujian, atau sesuatu yang rasanya itu enggak enak gitu, enggak enak sekali kalau enggak nyaman gitu ketika kita menghadapi sesuatu atau masalah atau kesulitan. Tetapi ketika kita berespon dengan benar, kita datang kepada Tuhan. Bukan datang kepada sahabat, bukan datang kepada orang lain, tetapi datang kepada Tuhan. Mencurahkan isi hati kepada Tuhan sehingga kasih Kristus datang. Dan itu memulihkan Hana. Dan Hana percaya bahwa ketika dia berdoa, ada jawaban doa. Jadi ajaran Yesus ini perlu kita praktekkan dalam hidup kita. Ketika menghadapi segala sesuatu, apapun jenisnya, mari kita minta. Mari kita cari, mari kita ketok hatinya Tuhan. Maka firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya kepada anak-anaknya. Bahwa apa yang Yesus ajarkan itu akan terjadi dalam hidup kita semua. Kaum ibu, apa yang kau hadapi saat ini, wanita-wanitanya Tuhan, apa yang sedang engkau alami saat ini, mari kita meminta kepada Tuhan. Mari kita mencari Tuhan. Mari kita mengetuk pintu hati Tuhan. Dan kita percaya siapa yang mencari akan mendapatkan. Siapa yang meminta akan diberikan. Dan siapa yang mengetuk
pintu akan dibukakan. Pintu dibukakan bagi kita semua ketika kita berharap dan percaya kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini untuk kesempatan yang indah Tuhan, untuk setiap kebenaran-Mu, untuk kami hidup meneladani respon daripada Hana yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dan tidak mempercayakan hidupnya kepada sekelilingnya, tetapi mempercayakan hidup kepada Tuhan. Hana datang meminta, Hana datang mencari, Hana datang mengetuk hati Tuhan, dan Tuhan mendengar doa Hana. Hana mendapatkan anak, bukan satu, tapi lebih dari satu. Dan hari ini kami yakin Tuhan, bahwa kami akan mendapatkan apa yang kami rindukan. Kami berdoa kepadamu untuk ibu-ibu yang ada di rumah masing-masing. Apapun yang mereka hadapi saat ini, Engkau Allah sumber pertolongan. Engkau Allah yang sumber mengetahui kehidupan anak-anak-Mu. Engkau yang mendengar doa mereka. Engkau yang menjawab doa mereka. Semua tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah. Sore hari ini kami boleh ada bersama untuk men-sharingkan kebenaran-Mu. Dan kami percaya kasih setia-Mu, damai sejahtera-Mu akan selalu menaungi setiap ibu-ibu kaum wanita yang ada sekarang dan sampai selamanya. Syukur naikkan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam rancangan-Mu, Tuhanku, tertulis harian akan ku lewati, rancangan yang penuh damai dan sejahtera. Ku mau hidup dalam rancangan-Mu, dalam rancangan-Mu, Tuhanku, tertulis harian akan ku lewati, rancangan yang penuh damai dan sejahtera. Ku mau hidup dalam rancangan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu menjadi saluran kasih-Mu, Tuhan, melayani, berkarya bagi-Mu. Ku mau hidup dalam rancangan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu menjadi saluran kasih-Mu, Tuhan, melayani, berkarya bagi-Mu. Ku mau hidup dalam rencana-Mu. Ku mau hidup dalam rencana-Mu. Ku mau hidup dalam rencana-Mu.